Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang niat kita hadir ke sini, dan itu juga salah satu di antara amal solih dan kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar duduk di masjid. Kalau kita lelah, istirahat di masjid. Kalau kita galau, mengadulah kepada Allah di dalam masjid. Kita punya masalah, mintalah pertolongan Allah di dalam masjid. Jadi masjid itu harus jadi tempat favorit kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis, kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik ke masjid rumah, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, maka dia punya hak mendapatkan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah untuk orang yang beriman? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ. Allah janjikan untuk mereka jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat 5 waktu. Mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha. Walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di masjid. Karena emang ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan, kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam, yang disebut dengan naungan itu nomor 1 tuh pohon. Kita nggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang, dan namanya tetap bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya Ardul Mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu, yauma la zilla illa zilluh, gak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita gak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah gak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Gak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC, sama sekali gak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya buat ngadem.
kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat, keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar, matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang, dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan, tandus, setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah nggak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah? Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji, hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget, akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang, tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah, tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar. Karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Tapi kita nggak mungkin bermalam penuh. Karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat, sejam 2 jam di atas tanah, tidur. Bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat. Jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat. Lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah. Dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf nggak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini. 7 putaran. Gitu aja, muter. Karena ke bawah arus, saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya, udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus, tidur baru 2 jam itu juga nggak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina, karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam, nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar, balik lagi ke Mina. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar, kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi. Lebih kecil dari kerikil, kepayahannya. Gak ada apa-apanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi. Jalannya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh. Gak ada kendaraan, benar-benar gak ada kendaraan. Gak ada naungan, benar-benar gak ada naungan. Tandus setandus-tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Gak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, gak akan kepanasan, gak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah. Masalahnya, cuman ada 7 komunitas yang masuk ke dalam naungan itu. Sisanya enggak. 7 komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mukmin, saringan dari orang Islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah Islam, enggak. Dari orang Islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. 7 golongan kalau bahasa resminya, 7 komunitas, 7 geng kalau bahasa anak nongkrongnya, cuman ada 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok itu, nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab
atau pemuda. Secara usia, dalam Islam, pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status, belum menikah. Kalau udah menikah, Ustadz, udah bukan syab. Karena ujiannya nggak seperti yang belum menikah. Beda. Saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya, kemarin baru ditinggalin mantan. Mantannya nikah. Ngirim pula hasil video-video sama fotonya ke dia. Langsung udah nggak terkontrol. Langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower. Ternyari-nyari tower, ngapain lo? Mau benerin Ustadz ada yang rusak. Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih namanya ujian. Ujian ketika kita belum menikah. Ujian di usia muda, di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun, secara status belum menikah. Karena kalau udah menikah, dia udah ngerasain ketenangan, sakinah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan. Udah tenang. Tapi kalau sebelum menikah, itu zulzilu. Zulzilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala Richter. Itu zulzilu tuh. Sampai ada ayat zulzilu iza zulzilatil ardu. Dan yang tahu banget ayat itulah jomblo. Zilzal, kehidupannya itu terguncang luar biasa. Ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi. Ngelihat setiap orang tuh deg-degan. Ngelihat cewek deg-degan. Dan apalagi ngelihat ceweknya crowd kayak gini gitu ya. Baru masuk di depan mall, aduh saya kok deg-degan ya. Zulzilu, guncangannya tuh luar biasa. Kalau yang udah, sakinah, santai. Karena di sebelahnya ada istri. Kalau nggak ada istri, deg-degan juga. Intinya mah, beda ujiannya. Karena beda ujiannya, maka beda pula rewardnya. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. Buat yang masih sendiri beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam batinnya tuh kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu kondisinya tuh antara kayak nggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih nggak jelas lagi ya. Saya gimana? Berat statusnya. Nah ini nih ngeri banget ujiannya. Kalau dia nggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah 1, 2, 3. Dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, nggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal. Dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah. Tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek cowok. Dan di situ itu anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama. Sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa. Itu kan zilzal kan? Itu ujian yang berat. Terus harus kemana? Kalau yang udah nikah, pulang ke rumah. Kita pulang kemana? Zilzal kan? Guncang. Gak usah diterusin kata-katanya. Masa saya harus bilang, ke kamar mandi Ustadz? Enggak lah. Maka itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustadz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah. Makanya buat yang udah nikah, udah mungkin kesempatannya bukan di nomor 2, di nomor 1, nomor 3, 4, sampai 7 kan? Tapi yang nomor 2 udah lewat. Karena dia nggak dapat lagi ujian seberat syab, anak muda. Ujiannya udah nggak kayak mereka. Saya pernah dengar 2 anak muda sama-sama lagi ngobrolin tentang perasaan. Itu nggak ada yang dengar. Dua-duanya ngomong dan curhat. Lo masih mending gua. Ya itu mah nggak ada apa-apanya gua. Terus aja masih sama-sama curhat. Saking zilzalnya tuh luar biasa. Dan saya senyum-senyum aja. Ustaz kok diam aja sih? Sakinah. Beda kita, beda nasib.
Malah saya panas-panasin, saya telepon istri saya. Yang gimana, apa, segala macam. Wah Ustadz mas sengaja. Telepon lagi sekali lagi. Kok 2 kali Ustadz? Nah gitu deh pokoknya. Wah makin zilzal mereka. Sampai ini kenapa Ustadz kita lagi gempa ya? Ini nih ujian anak muda. Makanya karena diuji kayak gini, akhirnya ya kalau dia bisa tetap istiqomah, konsisten, komitmen dengan batasan syariat, maka dia istimewa di sisi Allah. Dan juhdun, pengorbanan dia untuk menjaga diri dalam kondisi yang berat kayak gitu, itu yang Allah hargain nanti di padang mahsyar. Kesini wahai anak-anak muda, kumpul-kumpul yang mengikuti jejak Yahya alaihi salam, yang mengikuti jejak Maryam radhiyallahu anha. Karena mereka 2 simbol, satu lagi Yusuf alaihi salam. 3 simbol anak muda yang di masa mudanya banyak godaan. Yusuf digoda, Yahya digoda, Maryam digoda, tapi istiqomah tidak berbuat dosa sampai Allah menentukan kebaikan setelahnya. Kebaikan Yusuf akhirnya menikah juga. Kebaikan Yahya akhirnya syahid. Kebaikan Maryam akhirnya diberikan anak tanpa punya suami. Allah menentukan nasib yang berbeda-beda. Tapi semasa mereka diuji, 3-tiganya itu simbol dari istiqomah. Benar-benar istiqomah. Keren banget tuh 3-tiganya. Maryam saking istiqomah, hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah, itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa. Bukan hasil editan pas ketemu kok beda. Enggak. Ini cewek benar-benar cantik. Enggak diedit. Emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya. Kok sepi di atas? Sebel sama Ustadz ya. Ini cewek benar-benar cantik. Cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah. Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe, malah bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran, sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya, bawa kemoceng, bersih-bersih. Pas sudah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf, itu cewek ditafsirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai, seandainya saya jadi suaminya, Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, jadi 2 nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah. Dua-duanya keren lah. Ini 2 orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak usah khawatir, aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf, dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf saya nggak tertarik sama cewek, nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan, karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Oke, kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget. Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah. Seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget.
Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang, saking kencengnya tarik sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting, saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian, aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, nggak takut dimarahin, tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget? Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa, sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa di bio saya, sedikit dosa. Kok pakai kata sedikit nggak punya dosa Ustadz? Nggak boleh kita bilang nggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa kok masih ada? Karena nggak sengaja, lupa. Itu kan ada pasti sisa ya. Nggak mungkin nggak. Kalau kita bilang nggak punya dosa, namanya kultus diri sendiri. Kata Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Nggak boleh. Makanya saya bilang, banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa. Harusnya kan nggak punya dosa. Nggak bisa. Cuman Nabi SAW yang nggak punya dosa. Sisanya sampai Abu Bakar juga punya dosa. Cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Karena solehnya luar biasa. Kalau kita, sebagian udah diampuni, sebagian lain mungkin belum. Karena belum bertobat benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja. Itu tuh udah jadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau ibadah Ustaz, ibadah yang wajib itu udah pasti. Karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan? Gimana dengan ibadah sunnah, tahajud, puasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masa muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan, karena entertain itu ada yang masih wajar, ada juga yang berlebihan. Urusan apa lagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs, dan seterusnya. Atau mungkin the new drugs itu pornografi, dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah sampai kapan Ustaz batasannya? Antara dua batasannya. Batasan status berarti menikah, batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun, insya Allah ujiannya nggak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Cantik ya, udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah kita dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang. Dan endingnya air mata dan penyesalan. Biasanya. Jangan dibahas. Ustaz bahas. Kan ini nasihat.
saya nggak lagi ngebahas bab-bab yang detail ya gitu. Karena saya ini ngomong based on pengalaman ya. Karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kenceng banget. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia nggak punya pacar berarti dia nggak normal. Enggak, dia normal. Cuman dia nggak mau nerusin. Emang dia nggak pernah kepikiran kayak apa tertarik dengan seseorang? Tertarik kalau dia normal. Cuman nggak diterusin, nggak mau dibahas, nggak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Bisa proyek sosial, bisa juga spiritual. Proyek sosialnya bantu orang, bikin proyek-proyek yang sifatnya healthcare kayak atau kemanusiaan kayak atau apalah. Atau proyek yang sifatnya spiritual ya kayak ke masjid, itikaf, tilawah, mumpung masih muda, ya udah gua ikut program hafal Quran. Itu menyibukkan diri biar gak sempat kepikiran yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah ngafal Quran, habis semua tuh energi pikiran kita buat ngafalin Quran. Ya udah, paksain aja diri kita datang ke sebuah lembaga penghafal Quran yang udah kayaknya mungkin paling nyaman, ada banyak. Mungkin kalau di Pemuda Hijrah ada teras tahfiz gitu ya. Datang, siapa yang daftar? Saya sungguh-sungguh pengen daftar. Udah bisa baca Quran belum? Ya udah, mulai dari baca Quran dulu. Ya udah, saya daftar tahsin, belajar tahsin. Sibukkan. Udah sibuk kayak gitu nggak sempat kepikiran lain. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Cari lagi sampai sibuk. Sampai nggak sempat mikir. Itu baru namanya nasya'a, tumbuh. Jadi kalau kita bedah kata demi kata, syabun artinya tadi udah jelas pemuda. Sekarang nasya'a, nasya'a itu tumbuh. Artinya tumbuh itu menghabiskan waktu. Arti tumbuh menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harinya. Berarti daily activity-nya apa? Daily life-nya itu apa? Kita sibukin daily life kita dengan semua yang membuat kita nggak sempat mikirin dosa. Gimana caranya? Pilih dari 3 kesibukan secara value-nya. 1, menyibukkan diri dengan yang wajib. Gimana menyibukkan diri dengan yang wajib, Ustadz? Sholat 5 waktu, biar sibuk ke masjid. Kalau nggak ke masjid kan nggak terlalu sibuk ya. Tinggal wudhu, sholat di tempat kita berada. Jadi kan nggak terlalu sibuk kan. Tapi kalau biar sibuk, takes time, dan lumayan effortnya lebih, wudhu ke masjid. Terus sampai di masjid, insya Allah auranya beda tuh. Ketimbang kita di tempat kita doang. Ini saya nggak ngomongin hukum, saya ngomongin motivasinya, fadlnya, keutamaannya. Apa? Ditasji' kalau dalam bahasa Arabnya. Ditasji' kepada kebaikan. Sibukan, nasya'a itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat pertumbuhannya itu semuanya, atau nggak semuanya pun, mayoritasnya positif. Daily life kita tuh mau diapain? Yang wajib, ibadah misalnya. Yang wajib orang tua misalnya, berbakti sama orang tua. Itu udah lumayan tuh ngambil waktu kita. Jadwalin. Kalau misalnya kita ngerantau, telepon, WA. Jadwalin kalau kita dekat sama orang tua tuh datang ke orang tua, ada waktu bersama dengan orang tua ngapain gitu. Keluarga kalau dengan orang tua plus dengan adik kakak atau apa. Pokoknya keluarga ini silaturahim kan. Kalau bahasa lebih ini lagi, silaturahim, jalin, sibukkan dengan yang wajib. Ustadz, yang wajib udah. Sholat 5 waktu, telepon orang tua. Tilawah sehari minimal 2 lembar. Minimal, itu wajib. Di atas itu sunnah. Sejuz, normalnya, idealnya sejuz. Minimal 2 lembar lah sehari. Udah Ustadz, masih banyak waktu kosong. Yang sunnah. Sibukkan dengan yang sunnah. Yang sunnah apa? Ya tadi, kalau ibadah yang sunnah, sifatnya sholat sunnah, puasa sunnah, tilawah tambahan dari target 2 lembar, apalagi zikir. Ustadz, nggak semua yang sunnah saya sanggup sekaligus. Karena kan kita nih bukan orang yang keren-keren amat ya Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Yang wajib 10%. Oke? Yang sunnah 20%. Masih sisa berapa? 70%. Habiskan buat yang mubah. Boleh. Karena yang wajib dalam kehidupan kita kan nggak banyak kan sebetulnya. Yang sunnah lebih banyak dari yang wajib. 20%. Atau yang wajib 20%, yang sunnah 30%. 50%-nya mubah. Arti mubah apa? Nggak berpahala, tapi juga nggak dosa. Dia nggak berpahala, tapi juga nggak dosa. Emang boleh Ustaz? Ya boleh lah.
Makanya Islam itu luas. Syumuliyatul Islam. Orang banyak ngebahas Islam itu dari sisi satu bab doang nih. Parsial banget. Wajib aja. Jadi seolah-olah Islam itu cuma ada satu kata. Harus. Itu doang. Atau dua. Harus dan haram. Udah. Jadi hidup kita tuh kayak berat banget ya. Harus ya. Kalau nggak haram ya. Nggak ada pilihan. Karena yang dibahas dari Islam itu parsial banget. Cuman bagian kecil. Sementara ada bagian yang begitu luas dalam kehidupan kita 24 jam, itu nggak dibahas. Yang dibahas yang wajib, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tapi kan kita nggak tinggal di masjid kan realitasnya. Gimana kalau kita udah selesai sholat, ngapain lagi Ustadz? Nah, berarti kita bahas bab mubah. Mubah, nggak dosa, nggak berpahala. Apa? Entertain. Ketemu temen, nongkrong, tapi nongkrongnya dijaga. Atau yang lebih positif dan tetap dia mubah, main itu kalau bahasa saya maksudnya itu olahraga ya. Cuman kita kalau nyebut olahraga kesannya kayak berat gitu kan, kayak ada beban. Main aja lah, tapi yang penting berkeringat, itu olahraga sebetulnya. Cuman main. Kenapa disebut main? Biar sesuai dengan hobi. Jangan dipaksain harus nge-gym semua. Nggak semua orang senang nge-gym, cari treadmill mungkin mahal. Ya udah, lari aja keliling komplek. Kalau perlu nanti kita mudah-mudahan di masjid kita ke depan ada banyak tempat shower kayak di bandara yang ultimate, yang di Terminal 3 kan ada tempat shower tuh. Kalian ke masjid mah lari aja. Jalan kaki minimal. Sampai di masjid udah siapin handuk kecil, kalau mau jangan pakai handuk. Bawa kanebo. Tapi kanebo yang bagus ya. Bukan kanebo pas digosok gini kulitnya nempel di kanebo atau kanebonya nempel di kulit misalnya. Kanebo yang bagus ya. Karena itu paling praktis. Kalau ini saya tahunya dari teman, kalau ke laut gitu kan kita sering mandi tuh, habis berenang mandi, habis main air mandi pastinya. Kalau bawa handuk nggak sempat kering, udah mandi lagi tuh. Akhirnya kita bawa kanebo yang bagus, beli di salah satu tempat yang terkenal teh. Nah terus pakai kanebo ke masjid sama baju kaos ganti yang biasa lah ya, sama parfum misalnya kesukaan kalian. Nah mandi itu segar banget loh, sholat maghrib habis olahraga habis mandi kan keren ya, segar banget. Di masjid disediain shower buat cowok-cowok buat mandi, ceweknya nggak usah lari. Cewek mah ada tempat sendiri, zumba kayak gym yang bagian cewek lah, minimal gym. Ini olahraga main mubah, tapi dia bisa menjaga kita dari dosa. Jadi yang menjaga kita dari dosa itu bukan cuma astagfirullah. Oke, tapi kita nggak bisa astagfirullah 24 jam kan? Yang bisa menjaga diri kita dari dosa, sholat 2 rakaat. Ya, tapi kan kita nggak mungkin sholat 24 jam. Ya, harus realistis. Waqi'i, harus realistis. Tapi juga tetap masali, tetap ideal. Banyak orang yang idealis tapi kurang realistis. Terlalu realistis, jadinya nanti memudah-mudahkan, tasayyub. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh kita terlalu idealis, perfeksionis, disebut dengan takalluf. Nggak boleh juga terlalu realistis sampai melupakan idealisme, disebut dengan tasayyub. Ada takalluf, ada tasayyub. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Yang benar wasatiyah, dia proporsional. Nggak boleh takalluf. Kenapa nggak boleh takalluf? Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentakallufkan, tidak membebankan. Artinya takalluf itu terlalu membebani diri. Jangan juga tasayyub yang terlalu meringankan masalah. Semua jadi boleh. Maka bermainlah di tengah. Di tengah di sini maksudnya bukan terombang-ambing, bukan, proporsional. Yang wajib dilakukan, tapi kan tetap nggak mungkin 24 jam wajib. Yang sunnah dilakukan, tapi itu bonus-bonus. Maka sebagian besar usia kita itu ternyata dihabiskan untuk porsi yang ibahah, yang mubah. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah kaidah fikih. Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Berarti habiskan. Nasya'a, tumbuhnya, itu dalam hal-hal yang dibolehkan Allah. Tapi juga bukan berpahala. Dan juga tidak berdosa. Gak apa-apa. Olahraga, nyalurin hobi, ke bengkel kayak ngulik mesin atau apa. Kalau cewek lebih ke skillnya cewek mungkin.
skill cowok apa, life skillnya dibangun terus supaya dia ketika nanti jadi punya pasangan, life skill dia itu bermanfaat untuk pasangannya. Kalau cewek, life skill seorang cewek yang lebih identik tuh apa? Life skill seorang cowok itu lebih identik tuh apa misalnya? Kita belajar life skill, itu mubah. Dan dulu sahabat, banyak yang mengasah sisi life skill mereka dengan berdagang, dengan bertani. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang berkebun datang ke Nabi nanya soal perkebunan, Nabi bilang apa? Kalian lebih ngerti tentang masalah skill perkebunan daripada saya. Karena itu urusan dunia. Udah kalian ulik aja sendiri. Saya cuma ngasih batasan, jangan curang, jangan apa, batasan nilai. Tapi secara teknis kalian lebih ngerti. Udah aja kembangin. Yang senang komputer, belajar startup digital. Sekarang lagi era startup. Anak-anak muda Indonesia tuh harus ngerti startup supaya dia dominan, eksis di dunia digital, supaya enggak terus-terusan jadi orang yang ikut program orang ngedownload. Tapi harusnya dia bisa bikin orang ngedownload program dia yang hobinya di komputer. Yang hobinya apalagi kembangin produk-produk aplikasi sosial media yang versi yang lebih lebih ketimuran atau apalah istilahnya supaya dipakai, karena itu sesuatu yang chance-nya besar loh di zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita kembangin. Itu maksudnya nasya, tumbuh. Arti tumbuh itu dia punya sesuatu yang semakin bermanfaat dari dirinya untuk orang lain, growing. Secara skill dia growing, secara mental dia growing, secara fisik dia growing, tumbuh. Maryam alaihissalam tumbuh. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah apa? Di surat Ali Imran. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Menerima di mana? Untuk punya kamar di Masjidil Aqsa. Yang tadinya nggak boleh perempuan punya ruang di Masjid Al-Aqsa menurut tradisi Yahudi. Bukan agama Yahudi, tradisi Yahudi. Kalau agama langit dari dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dihargai. Ketika agama ini mulai dirubah, maka nilai ini juga berubah. Sampai orang Yahudi bukan lagi punya agama, punya tradisi. Bukan punya syariat, tapi punya kepercayaan. Tradisi orang Yahudi di masa Nabi Zakaria dan Maryam, cewek itu nggak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu tidak mengangkat kehormatan perempuan, berarti dia nggak ngerti Al-Quran. Dia nggak belajar sejarah, dia asal ngomong. Banyak orang asal ngomong sekarang tuh. Kalau kita belajar Al-Quran, sejarah gimana Al-Quran itu sangat mengangkat ke harga diri perempuan, itu banyak banget ceritanya. Salah satunya Maryam. Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh, yang sekarang dielu-eluin, di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya. Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan. Kita lihat di mapnya pesawat, rata-rata pesawat internasional, nggak ada Palestina, adanya Israel. Dan saya sangat tersinggung. Karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain, moderat lah, cerdas lah, apa segala macam, seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan, justru mereka menghancurkan dan meremehkan perempuan. Perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu nggak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker. Dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh bolak-balik, taruh lagi, datang lagi yang baru, bolak-balik naruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya. Baca nanti sejarah Maryam.
Maryam tuh mendobrak tradisi Yahudi. Yang tadinya perempuan ditolak di masjid. Masjid Al-Aqsa. Ditolak. Datang Maryam dibawa oleh Zakaria. Ramai tuh di antara rabi-rabi Yahudi. Orang-orang pemuka agama Yahudi debat. Wahai Zakaria, kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa ini ada perempuan. Mereka lupa bahwa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu. Manusia biasa yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa itu ada perempuan dan nggak boleh perempuan itu rendah, nggak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina, jadi nggak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam, Allah takdirkan namanya pun Maryam. Dan tahu arti Maryam? Khadimah. Maryam itu artinya pelayan masjid. Itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam, berharap dia melayani agama. Makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal-usul nama itu, sehingga saya bangga dengan nama Maryam. Bukan, pasaran Ustadz, biarin aja. Pasaran mungkin namanya, tapi sejarahnya gak pasaran. Coba cari sejarah seperti Maryam, ada gak yang nomor 2? Gak ada, cuma ada 1. Sejarah orang kayak Maryam, ada 2-nya gak? Gak ada, cuma ada 1. Yang sekeren itu. Kalau ada sejarah yang lain, beda cerita. Khadijah, keren, beda cerita. Fatimah, keren, beda cerita. Asiyah, keren, beda cerita. Tapi yang kayak Maryam, gak ada, cuma 1. Yang paling kerennya, dahsyatnya luar biasa. Bahkan di antara 4 perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Maryam nomor 1-nya. Jadi saya kasih nama Maryam, saya berharap ya Allah, kelak mudah-mudahan menjadi khadimah didinik, menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama, dia memperjuangkan agama dengan potensi yang dia miliki. Maryam, makanya takdirnya bernama Maryam khadimah di Masjidil Aqsa. Akhirnya debat adu dalil. Setelah adu dalil kalah nih rabi-rabi karena memang mereka bukan nabi kan, ngelawan Zakaria yang nabi, yang cerdas, yang bijaksana. Akhirnya Allah berfirman, "Fataqabbalaha Maryam biqabulin hasanin." Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Maksudnya Allah memuliakan Maryam. Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjid Al-Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami nggak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan. Tapi kan banyak laki-laki Muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error, bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error, orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam. Dia mewakili dirinya sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat, wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Tumbuh dengan pertumbuhan nabai yang baik. Bisa nabata, bisa nasya'a. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak ngulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata, tidak nasya'a? Sedangkan hadis tentang pemuda tadi nasya'a, tumbuh. Kalau Maryam nabata, nabatan, wa ambataha nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia, nabati. Tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab, lumayan lama. Jadi saya tahu banget bahasa Indonesia itu banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu dibentuk oleh ulama. Buktinya, banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80%-nya bahasa Arab. Bahkan bahasa Sunda, sebagiannya bahasa Arab. Ya, kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang, kalian tahu nggak Khatulistiwa itu bahasa apa? Bahasa apa Ustaz? Sanskerta? Bukan, bahasa Arab. Khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus.
garis lurus yang membentang di bumi. Kita nyebutnya bukan khatul istiwa, katulistiwa. Karena kita nggak bisa bilang kha, jadilah ka. Katulistiwa. Kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan. Karena di sini nggak ada ruang debat, saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini. Debat, nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan. Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati, artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga, wahai Maryam. Kamu itu bunga. Makanya fitrah perempuan senang bunga. Jangan kasih kaktus tapi kan bunga Ustaz. Jangan. Atau jangan juga yang bunga apa yang di Bengkulu teh? Rafflesia. Keren ya? Emang keren, tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek. Kamu, kenapa sih kamu? Enggak, ini bunga buat kamu. Aduh kok gini sih? Nah, bunga namanya juga bunga bangkai. Jangan kasih bunga, ya apalah. Tapi boleh yang asli, boleh yang sintetis. Biar nggak layu. Ini buat kamu, kok yang kayak gini sih? Kan ini nggak asli. Biar nggak layu, seperti cinta aku. Oh ya, cinta aku nggak ori, tapi dia nggak layu-layu sih. Apaan sih, nggak jelas. Jadi maksud Allah pakai kata nabatan, menurut tafsir, Allah tuh menghargai Maryam. Makanya pakai bahasa, Maryam tuh kayak bunga tumbuh dengan mekar, dengan baik. Itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh. Dan tumbuhnya dalam bi'ah solihah namanya. Apa arti bi'ah solihah? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang mahsyar, biar kita termasuk orang yang gak mager adalah cobalah cari bi'ah solihah, carilah lingkungan yang baik. Kalau gitu kita gak boleh gaul sama orang yang gak baik, boleh. Tapi kita jadi ada dua, ada kebutuhan kita, ada lebih ke share-nya kita. Kita kalau mau sharing, mau giving, mau berbuat baik, cari orang yang belum baik untuk kita ajak baik bareng. Tapi kita sendiri juga belum baik-baik amat. Sehingga kita butuh yang mengajak kita lagi nih. Semua orang saling mencari dua itu tuh. Satu project untuk dia beramal soleh dengan mencari teman-temannya yang belum hijrah, ajak hijrah. Tapi kalau gaulnya sama itu doang, lama-lama kita lemah. Cari juga bi'ah solihah yang bisa ngajak kita, yang bisa ngingetin kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Bi'ah solihah namanya. Cari pertemanan. Gimana cari? Ini lebih ke teknis ya. Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum halal gak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di padang mahsyar dia nanya kita, ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut talim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ngingetin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia. Selamatin dia, boleh nggak saya tarik dia supaya nggak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh, cari aja. Langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka. Ngomong ke malaikat, dia sahabat saya ini di mana orangnya? Itu tuh bentar lagi mau dimasukin. Ayo sini, jangan masuk dulu. Akhirnya dikeluarin. Ada apa? Kamu sahabat saya? Ya, kita kan dulu bareng ke TSB. Emang masih disebut Ustaz istilah-istilah kayak gitu? Masih. Apa yang kita rasain di dunia tuh masih kita sebut. Dan gak diganti istilahnya loh. Kita masih ngomong kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut talim bareng kan? Iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan? Iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang, nanti kita boncengin, bayar. Boleh lah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa? Gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh. Lebih penting daripada pacar. Kecuali pacar halal. Kalau pacar halal udah gak ada lah yang bisa dibandingin ya. Udahlah terbaik itu mah. Tapi kalau ini mah beda project. Pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya. Kalau ini untuk menyelamatkan kita. Bukan membahagiakan. Mungkin dia gak akan ngebahagiain kita. Jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia. Aneh. Ustaz, saya udah bahagia dengan dia. Aneh ya.
Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur, istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down ya, drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang agamanya bagus, arti agamanya bagus, dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali, jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja, udah saya cari yang lain. Nggak ada orang yang suci. Susah nyarinya dan nggak akan ketemu. Mau balik lagi ke zaman Nabi, nggak mungkin. Jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita. Ada orang kayak gitu, udah pegang tuh. Deketin dia. Bujuk dia biar dia mau bersahabat dengan kita. Bujuk pakai apa aja, kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia ada masalah. Saya punya teman kayak gitu beberapa orang. Sengaja saya pegang banget tuh. Salah satunya ada di Tasik. Yang dulu sempat tinggal di Bandung. Beliau pernah jadi supir angkot. Kemudian ketemu saya di Masjid Al-Latif. Kemudian kenalan. Beliau jadi curhat, saya kerja di angkot sekarang udah mulai agak susah dapat pelanggannya, udah sepi angkot sekarang Ustaz. Ya udah, yuk kita usaha yang lain, bikin usaha bareng dia, jual pulsa yang 60 cabang itu bareng dia, biar dia terdongkrak lah ke penghasilannya. Udah gitu main di mobil, jual beli mobil bekas juga bareng dengan dia. Sampai akhirnya dia jual kue keliling pakai motornya, saya hadiahin motornya. Butuh apa? Ya kayak lebih enak daripada jual beli mobil bekas, karena kita berapa kali jual beli mobil bekas rugi, nggak tahu cara milih mobil, ketipu aja ya. Jadi akhirnya udahlah, kita nggak usah jual beli mobil bekas gitu ya, mending kita yang lain aja. Apa dong gitu. Akhirnya dia mikir-mikir, dia survei, udah saya mau jual roti aja, naruh-naruh di warung, kan butuh kendaraan, saya kasih hadiah motor. Gak mahal sih, semampu saya waktu itu beli motor bekas, saya kasih ini Pak, pakai aja motornya. Wah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Doa, nah doa ini nih yang saya nunggu-nunggu nih, semoga Ustaz rezekinya bertambah dan segala macam. Benar, langsung Allah buktikan. Semoga makin bahagia, benar, langsung suamiku keren banget sih. Itu tuh kan yang paling berharga ya, dihargain cewek kan. Itu tuh benar. Jadi dia saya jaga. Dia akhirnya mungkin karena ya Allah yang lebih tahu yang terbaik, akhirnya dia nggak sukses juga tuh bisnis roti. Pindahlah balik ke kampungnya karena anak istrinya di Tasik, dia di Bandung kan kasihan deh, ketemunya cuma 2 minggu sekali. Ya udahlah Pak, ke Tasik aja, nanti di sana butuh apa saya support. Di Tasik dia jual sayur pakai motor yang tadi saya kasih, terus mau buka warung, bantuin buka warung. Kenapa? Saya pengen dia ingat saya setiap kali dia punya masalah, sehingga kalau ketika saya punya masalah di akhirat, dia yang akan bantu saya. Di dunia kalau dia punya masalah, saya bantu dia. Di akhirat saya punya masalah, dia bantu saya. Itu prinsip saya. Karena saya tahu ibadah beliau. Dia pernah nginap di rumah saya waktu masih di Cimahi. Kan rumah saya itu di tengahnya ada courtyard. Courtyard. Maksudnya ada ruang terbuka gitu. Ruang terbuka, di belakang baru ada kamar buat tamu. Jadi biar nggak nyampur dengan ruang utama. Jadi tamunya bebas, istri bebas di rumah. Jadi nggak harus pakai hijab terus. Nah, malam nih, jam 1 malam, saya bangun ke dapur, dengar orang nangis di belakang. Ngeri kan? Jam 1 malam dengar orang nangis. Ngeri banget kan ya? Itu horor banget loh. Tapi berhubung waktu itu saya penasaran, saya buka pintu dapur, saya ngeliat pelan-pelan, saya buka. Nih pokoknya kalau ada yang aneh gua tendang nih. Buka pelan-pelan, udah siap-siap gitu kan. Ternyata dia lagi sholat di courtyard, di ruang terbuka itu, karena ternyata hobi dia itu sholat di ruang terbuka ya. Tahajud. Dia lagi sholat, nangis dalam sholatnya mungkin. Dan saya berharap pas dia nangis itu, dia nyebut nama saya. Itu kan yang paling berharga kan? Karena mungkin buat dia, saya paling berkesan dalam hidup dia. Sering nolongin, sering jadi hero lah. Sehingga dia pasti nyebut di dalam doa itu yang saya harapin. Saya ngintip. Nah ini berarti orang nih harus saya pegang nih. Saya tolong dia di dunia nih, biar dia tolong saya nanti di akhirat. Sampai di minggu depan saya niat mau ke Tasik lagi, mau ngasih dia hadiah karena anaknya mau nikah. Mau ngasih hadiah yang istimewa, biar dia ingat saya. Nanti pas di padang mahsyar saya berharap, ya Allah, itu Ustaz Hanan di mana? Itu tuh masih nggak jelas tuh. Siapa tahu mungkin nasib saya nggak jelas, Allah alam, tapi mudah-mudahan nggak sih ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, nggak boleh terlalu kegeeran juga kan. Oh saya kan Ustaz, udah nggak butuh lah yang gitu-gitu. Siapa bilang? Emang Ustaz udah paling suci? Teman-teman aja nggak tahu aib-aib kita karena Allah menutupi
Aib. Jadi tetap aja nggak boleh kegeeran, tapi juga jangan putus asa main di tengah tadi. Jangan kegeeran sok soleh, jangan putus asa merasa nggak ada apa-apanya di tengah. Berjuang untuk lebih soleh, tapi wajilat. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap khawatir, tetap takut. Nah, saya berharap minimal saya ada garansi nih. Begitu saya agak-agak ada rada-rada aneh-aneh nih di pada masyar, dia ngomong ke Allah, "Ya Allah, dulu saya motor dikasih sama dia. Warung saya disupport sama dia. Saya keluar dari angkot dulu gara-gara dia. Makanya saya hidup nggak jelas di dunia teh." Gara-gara dia semua nih. Ya Allah, dia udah banyak nolongin saya. Tolong dia dong ya Allah. Boleh nggak saya tolongin dia? Karena nih orang benar-benar ahli ibadah. Saya bareng dengan dia pernah jadi driver saya juga. Bareng dengan dia nyetir ke Jakarta. Ke Sukabumi. Kita ada acara di Sukabumi, dia nyetir. "Pak, bantuin saya nyetir." Oke, nyetir. Di mobil, saya tilawah surat Al-Muluk. Murajaah hafalan lah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Itu yang lagi nyetir nangis terisak-isak. Saya aja yang tilawah nggak nangis. Kan aneh kan? Pas yang nangis, aduh nangis. Nangis juga. Masa saya yang baca nggak nangis, dia aja yang dengerin nangis gitu kan? Cepet banget air matanya berlinang. Berarti kan hatinya bersih. Berbaik sangka ya. La nuzaki ahadan ala Allah. Kita nggak menganggap seseorang suci di depan Allah, tetapi kita berbaik sangka. Hatinya bersih, lebih bersih dari saya. Makanya dia lebih mudah nangis daripada saya. Sabar banget sama anak-anak tuh, megang banget, dia luar biasa pokoknya. Nah ini nih saya pegang nih orang nih, nggak boleh jauh. Butuh apa? Saya support. Butuh apa? Saya harus punya kelebihan sedikit harta, biar kalau ada dia butuh apa-apa saya pasti ngasih. Cuman itu yang bisa saya lakukan, karena kalau fisik nggak bisa bantu dia fisiknya lebih kuat. Kita bikin mukhayam tuh di Ciwidey, bikin mukhayam anak-anak pemuda hijrah. Becek-becek, kita lagi berhenti istirahat dulu mau bangun tenda, dia bangun sendiri tuh. Dia cangkul semuanya. Pokoknya nih kita nyebutnya dia itu ini istilahnya itu Hulk. Kayak Hulk. Tenaganya kuat banget. Malam di gunung, di leweng, kita lagi kemah-kemahan gitu nggak jelas. Malam-malam jam 1 malam kan kita mau tahajud nih. Turun ke sungai kan. Yang pertama di sungai udah mandi tengah malam tuh dingin-dingin di Ciwidey dia. Datang-datang. Kita yang lain tunggu teman. Baru turun ke sungai bareng. Jangan sendiri-sendiri gitu kan. Dia mah kita lagi nunggu yang lain. Bangun. Pura-pura ngebangunin teman. Padahal gak berani turun. Bangun. Udah mau jam 1 bentar lagi qiyam. Bangun. Pas kita udah pada bangun. Dia datang. "Pak. Kok segar banget?" "Habis mandi Ustaz." "Di mana?" "Di sungai." "Ustaz saya anterin." Saya pura-pura gengsi gitu dong ya. "Nggak usah, bisa sendiri." Gitu. Tapi dia maksa, saya curiga. Sampai sekarang saya tahu kenapa dia maksa nganterin saya. Karena dia baru ngelihat sesuatu di bawah. Makanya dia maksa, dia khawatir. Dia sayang banget sama saya, dia kayak khawatir gitu. Jangan ntar Ustaz diganggu atau apa. "Ustaz saya anterin." "Nggak usah Pak, nggak usah. Udah Bapak, kan udah selesai wudhu kan." "Ya udah, tahajud aja duluan." Saya nyusul, saya bilang, "Nggak usah. Dalam hati saya, anterin dong. Ngeri nih. Kan itu tengah hutan. Siapa tahu ada yang lewat putih-putih. Ayat kursi saya hilang. Tiba-tiba hafalan saya apa ya? Udah hafal lupa gitu kan. Aduh ngeri banget gini. "Pak Ustaz saya anterin. Nggak usah. Anterin. Akhirnya maksa dia duluan. Dia pas saya wudhu di bawah di sungai itu dia kayak was-was banget. Saya perhatiin kok dia was-was gini ya. Terus pas kita udah naik, yang lain pada datangnya rame-rame. Jadi dia udah rame tuh. Besok-besoknya saya tanya. Dia bilang udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi saya yakin sampai sekarang dia pasti ada sesuatu, makanya dia maksa banget. Nggak pernah dia ekspresinya kayak gitu karena saya kenal dekat sama dia. Tapi dia nggak pernah sekuatir itu sama saya. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi emang menakutkan sih, ngeri. Jadi maksudnya teman-teman, intinya adalah itu tuh cara kita nyari bi'ah solihah. 1, 2, 3. Kalau ada 40, targetnya 40. Kenapa 40 Ustaz? Hadis. Kalau seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang solih,
dijamin terbebas dari azab kubur, api neraka, pasti masuk surga. 40 dengan kualitas kayak dia, itu nggak gampang loh nyarinya. Bukan 40 orang, 40 orang soleh. Yang solehnya secara zahir kita lihat, dan kita nggak bisa ngelihat yang batinnya. 40 orang. Mulai dari 1, 2, dan orang kayak gitu tuh jangan cuman kenal. Kalau cuman kenal, nanti di akhirnya juga cuma kenal. Kamu kenal? Kenal. Gitu doang. Sampai bersahabat, sampai dia sayang sama kita. Makanya saya tuh walaupun dia udah di Tasik, kalau di rumah ada apa-apa, saya bilang, Pak, saya mau pindahan. Oh iya Ustaz, subuh dia datang tuh. Saya pernah tuh mobil saya, dia benerin rem. Cuman dia karena mungkin dia kayak otodidak ya, salah ngebenerin remnya. Malah ngelok gitu. Dia benerin rem mobil saya, karena sebetulnya saya bisa naruh di di yang resmi ya, dealer resmi. Cuman karena saya kayak ngerasa pengen nyari alasan buat ngasih ke dia. Saya nggak mau ngasih dia tanpa ada kerjaan biar menghargai dia kan. Jadi saya kayak udahlah rem mobil aja deh. Cari-cari apa nih yang bisa diinin. Pak beneran rem mobil udah habis udah aus gitu kan. Cari dia sama dia rem mobil. Sebenarnya rugi buat saya karena kenapa? Lebih bagus di dealer kan. Cuman kayak sayang aja gitu sama dia. Benerin. Saya pikir ya aman-aman aja nih. Karena dia orang kuat banget. Saya pernah mobil yang dulu yang kita jual beli mobil. Mobilnya mesinnya turun mesin. Kebayang gak turun mesin? Itu ngerjain sendiri. Satu pakai dongkrak, satu pakai tangan. Satu sebelah sana pakai dongkrak, sebelah sini pakai tangan, sebelah kiri mesin. Itu tuh orang benar-benar Hercules tuh. Sebelah sana karena dongkraknya cuma ada satu pakai dongkrak, sebelah sini ditahan pakai tangan, diturunin pelan-pelan mesinnya pakai tali gitu udah turun, dipasang lagi pakai baut. Itu sebelah tangan semua dikerjain sama dia. Itu ngeri banget tuh orang. Jadi kalau saya mau bantu dia dari fisik nggak mungkin. Saya bantu dia dari doa, dia doanya lebih panjang. Saya bantu dia mungkin hanya sedikit dengan kebutuhan finansial dia. Akhirnya saya bayarin, dia benerin rem mobil. Ternyata salah masang. Saya jalan di jembatan Surapati tuh ngelok. Gitu, tiba-tiba ngelok. Untung bukan di tol. Kalau di tol kan bisa ngejungkir kan. Untuk kecepatan ya sekitar 60 atau 40 gitu ngelok di atas jembatan. Saya telepon, Pak ini remnya kenapa ya? Dia di Tasik. Malam jam 9 malam. Pak ini rem kenapa kok bisa ngelok gini? Aduh Ustaz salah, kayaknya ada yang salah. Saya sekarang ke Bandung. Dia mau ke Bandung aja tuh naik motor. Beneran jam 11 malam udah di Bandung. Padahal saya bilang jangan saya panggil montir aja datang ke tempat saya biar dibenerin di sini atau di direct deh. Jangan. Ya udah ditutup telepon tetap datang. Jam 11 malam datang. Ada apa lagi saya kejadian di sini tuh? Ini buat saya kenapa saya yakin banget megang dia. Ada apa aja dia datang. Subuh-subuh datang. Jam 2 malam datang. Kalau di dunia aja kayak gini dia belain saya. Gimana di akhirat? Supaya dibelain segitunya. Kita harus modal dikit lah. Modalnya apa? Bisa modal dengan tenaga kita. Dengan perhatian kita. Kalau ada kelebihan rezeki dengan rezeki kita. Apa aja deh pokoknya modal. Dapat 1. Saya baru dapat 3 apa 2 lah. Pokoknya kurang dari 5 lah. Orang kayak gitu. Yang udah mau care banget sama saya di dunia. Dan saya berharap nanti kayak gitu care dia buat saya di akhirat. Kumpulkan 40 orang. Kalau bisa dapat. Begitu kita meninggal. Saya yakin insya Allah kalau gak ada halangan yang darurat banget. Saya meninggal nih. Dia pasti datang dari Tasik sholatin saya. Dan saya berharap ada 40 orang kayak dia. Sholatin saya. Mudah-mudahan di antara orang itu adalah semua teman-teman yang ada di sini. Aman lah udah akhirat saya tuh. Mungkin ada 1.000 orang, 2.000 orang yang sholatin kita. Pasti ada 40 orang mudah-mudahan ya. Yang soleh banget. Ya udah aman udah. Nggak ada azab kubur insya Allah. Dikubur tenang-tenang aja. Kiamat kapan ya gitu. Karena orang yang baik amalnya kan pengen cepat kiamat kan. Di dunia kan pengen lama. Kiamat sudah dekat. Jangan ngomong gitu ah. Kalau dikubur, please ya Allah. Tiup sangkakalanya. Pengen cepat gitu. Pengen masuk surga. Ini namanya bi'ah solihah. Mencari pertemanan yang baik. Kayak gitu teknisnya. Yang terakhir, fi ibadatillah. Kalimat fi ibadatillah ini artinya dalam hal yang tidak berbuat dosa. 1, pemuda yang banyak godaan, yang penting istiqomah. Yang kedua, cari lingkungan, tumbuh. Kita habiskan waktu kita dengan hal yang positif, walaupun gak harus semuanya wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah itu tingkatin. Kayak tadi, sibukkan diri kita. Sampai gak sempat mikirin dosa, sibukin. Apa yang bisa bikin kita sibuk? Yang menyenangkan gak apa-apa, tapi yang bukan dosa. Sibukin dengan ketemu teman, sibukin dengan misalnya ngerjain hobi,
sibukin dengan olahraga, sibukin dengan main-main yang bermanfaat, sibukin dengan geng, sibukin dengan proyek sosial, naik lagi levelnya, sibukin dengan Al-Quran, sibukin dengan ibadah. Pokoknya sibukin diri kita sampai nggak sempat mikirin yang macam-macam. Itu baru namanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Mudah-mudahan dengan gitu kita udah nggak mager lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga semua yang ada di sini, teman-teman yang soleh dan solehah, kelak di padang mahsyar kita saling kenal, saling memanggil, dan saling menyelamatkan, saling menolong, dan insya Allah semua kita termasuk di antara golongan yang Allah sebutkan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma wahid kalimatal muslimin wa wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubil muslimin. Allahumma ja'alna minas salihin. Rabbana atina fid dunya. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun. Masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti. Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang,
La tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, Wallace bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.